Shalom dari Bumi Saijaan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Pendeta Nelce Yuliana Alelo selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kota Baru menyapa sahabat-sahabat GPIB melalui program Night Call saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Tritunggal, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk cinta kasih yang sampai saat ini Engkau anugerahkan dalam kehidupan semua kami. Kami boleh melaksanakan aktivitas kami dan saat ini kami akan beristirahat. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Berkenan Engkau hadir dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun dan membimbing kami, memberitakan firman hanya menurut maksud dan kehendak-Mu. Sehingga sekalian kami anak-anak-Mu ini boleh dapat memahami dan menghayatinya, serta melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 15 dan 16. Injil Matius pasal 20 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16 yang saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang menyatakan, "Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan beri, jangan iri. Demikian tema renungan kita saat ini. Ada satu ungkapan yang sudah tidak asing dalam kehidupan kita sebagai manusia di tengah lingkungan di mana kita berada. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apa yang mau diungkapkan lewat perumpamaan atau ungkapan ini? Di dalamnya mau diperlihatkan bahwa ada bahagian dari kehidupan umat manusia yang tidak senang melihat perubahan-perubahan yang baik, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sesamanya, dan juga senang jika melihat saudara-saudaranya atau orang-orang yang ada di sekitarnya berada di dalam keadaan yang tidak baik. Hal yang seperti ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga mau diperlihatkan melalui pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini. Kalau kita melihat pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-15 dan 16 ini sebenarnya merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Diperhatikan bahwa ada satu respon
yang diberikan oleh pemilik kebun anggur, yaitu Tuhan sendiri, berkaitan dengan upah yang diberikan kepada pekerja-pekerja yang datang. Memang kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, para pekerja yang ada di kebun anggur ini melaksanakan pekerjaannya berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang dimulai dari pagi-pagi benar sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan atau tradisi pada saat itu. Bekerja dalam satu hari 12 jam dan akan mendapatkan upah dalam hitungan 1 dinar. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah orang-orang yang bekerja setelah pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, bahkan yang terakhir yang datang pada jam 5 sore juga diberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melihat dari sudut pandang sebagai manusia, ini bukan merupakan salah satu hal yang adil, karena melihat jam kerja yang ada pada waktu itu. Tetapi kita melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang tidak mengada-ngada, karena dikatakan bahwa telah ada perjanjian antara pekerja yang datang pagi-pagi benar dengan pemilik kebun anggur yang ada pada waktu itu. Dan upah yang disepakati adalah 1 dinar. Dan ini merupakan kebiasaan yang ada pada waktu itu dalam kehidupan orang-orang banyak. Nah, kenapa hal ini kemudian menjadi satu permasalahan yang dibangkitkan, yang diungkit oleh orang yang bekerja mulai dari jam 6 pagi ini? Karena kita melihat bahwa dia merasakan ketidakadilan yang dinyatakan oleh sang pemilik kebun anggur, yaitu Allah sendiri. Namun di sini kita diperlihatkan bahwa bagaimana Allah merespon, bagaimana pemilik kebun anggur yang ada pada waktu itu merespon apa yang menjadi protes dari orang atau pekerja yang datang pagi-pagi ini, yang memulai pekerjaannya pagi-pagi ini. Tidak lain dan tidak bukan, Allah mau mengingatkan kepada sang pekerja bahwa dia adalah pemilik kebun anggur itu. Dia adalah yang mempunyai segala-galanya. Dan apa yang dia berikan pada saat itu bukanlah juga melanggar perjanjian yang ada, melanggar kesepakatan yang sudah dinyatakan bersama. Dan juga dikatakan oleh pemilik kebun anggur bahwa kalau hati itu berpikiran yang jahat, kalau hati itu berpikiran yang tidak baik, maka dia akan melihat segala sesuatunya ini juga tidak baik. Dengan perkataan lain, ada iri hati yang mau diberitahukan oleh sang pekerja yang datang dari jam 6 pagi. Padahal secara tidak langsung lewat pemberian upah yang sama, tidak lain dan tidak bukan sang pemilik kebun anggur mau menolong, juga mau membantu orang-orang yang bekerja, orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, orang-orang yang mengharapkan kebaikan-kebaikan untuk keluarganya. Dan di sini penulis Injil Matius ini mau memperlihatkan bahwa bukanlah hal yang paling mendasar dalam kehidupan sebagai pekerja-pekerja untuk memprotes hal tersebut, kecuali para pekerja ini dirugikan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini juga diperlihatkan oleh penulis Injil Matius bahwa bukan masalah siapa yang pertama maupun yang terakhir,
tetapi bagaimana mereka merespon setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemilik kebun anggur kepada mereka yang ada pada waktu itu. Dan kemudian kita juga boleh dapat melihat bahwa dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini mau memberikan pengajaran kepada semua kita, bahwa siapapun kita yang ada di dalam dunia ini, kita juga ada di dalam kebun anggur milik Allah, yaitu ladang-ladang, tempat-tempat kita berpijak di muka bumi ini, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang kita emban di dalamnya. Bervariasi umur kita, bervariasi tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita, bervariasi tingkat pendidikan kita, bahkan di dalam pelayanan pun juga masing-masing ada yang berbeda. Dan di dalam waktu menerima pelayanan itu pun juga ada yang telah lebih dahulu dan juga ada yang baru. Namun di atas semuanya itu diingatkan kepada kita semua bahwa bagaimana kita mau menyatakan ucapan syukur terima kasih kita kepada sang pemilik kebun anggur, yaitu Allah, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk bekerja di ladangnya dalam tugas dan tanggung jawab apapun juga yang kita emban. Dan di sini sebagai manusia, bukan kita datang untuk mencari untung dan rugi tentang apa yang harus kita dapatkan sebagai orang-orang yang sudah bekerja di ladang milik Allah, tetapi kita mau datang dalam sukacita untuk melihat dan mengerjakan apa yang sudah Dia percayakan kepada kita sebagai bentuk ungkapan syukur atas apa yang sudah Dia berikan bagi kita. Oleh karena itu, apapun situasi dan kondisi kita saat ini, ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita dengan segala keberhasilannya, jangan membuat kita iri. Karena Allah memberikan semuanya sama kepada kita sebagai anak-anaknya yang ada di muka bumi ini, yaitu karya keselamatannya melalui putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang tidak memandang latar belakang kita. Dan kita juga diingatkan, jangan iri dan jangan senang untuk melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh orang-orang yang berkekurangan. Biarlah melalui keberadaan kita, mereka juga boleh dapat merasakan dan juga boleh mendapatkan cinta kasih yang Tuhan sudah terlebih dahulu nyatakan dalam kehidupan semua kita. Tuhan memampukan kita untuk melaksanakannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur ya Bapa, karena begitu besar kasih kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan semua kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca, dengar, dan renungkan, yang mau mengajarkan kepada semua kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi bagi semua kami. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Nya, karena Dia begitu mengasihi dan mencintai kami. Bersyukur berterima kasih ya Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah memberitahukan kepada kami karya keselamatan yang dinyatakan dan dianugerahkan kepada kami. Biarlah itu juga membawa sukacita bagi kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami doakan fungsionaris Majelis Sinode, berkenan Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban bersama dengan seluruh unit-unit misioner yang ada. Bahkan kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus semua pegawai, mulai dari lingkup sinodal sampai yang ada di jemaat. Berkenan Engkau memberkati seluruh presbiter, diaken, penatua, pendeta, bersama dengan seluruh unit-unit misioner yang ada di jemaat. Bersama seluruh warga jemaat, biarlah pelayanan kesaksian di tengah persekutuan tetap berjalan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja.
Biarlah melalui kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama boleh membawa sukacita sebagai umat Tuhan di ladangnya. Dan kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bahagian di dalam program morning call dan night call. Tuhan, berkenan Engkau yang menjaga, menyertai dan memberkati mereka semua dalam kebersamaan sebagai tim, sehingga biarlah program ini boleh membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan semua anak-anak-Mu yang ada di GPIB dan juga semua orang yang menyaksikannya. Dan saat ini Bapa, kami akan beristirahat, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pemeliharaan-Mu. Berkenan Engkau yang menjaga dan memulihkan keletihan tubuh jasmani dan jiwa kami, sehingga hanya oleh karena kemurahan-Mu kami boleh dapat memasuki hari yang baru esok dan kembali berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini doa permohonan kami. Ampunkan dosa salah kami. Kami alaskan semuanya ini dalam kasih Putra-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Roh Kudus-Mu menolong kami mewujudkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.